Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang super menarik, yaitu melihat langsung proses budidaya ikan lele di lahan yang terbatas. Bahkan, bisa dilakukan di pekarangan rumah, samping kos, atau lahan sempit ukuran 2 kali 3 meter saja. Buat kamu yang tinggal di kota, punya lahan kecil, atau ingin mulai usaha sampingan yang menguntungkan, video ini wajib banget kamu tonton sampai selesai. Karena kita akan bahas mulai dari persiapan, pemilihan benih, pakan, manajemen air, sampai panen. Lengkap dengan data dan fakta berdasarkan penelitian perikanan Indonesia. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita mulai perjalanan kita hari ini. Sobat Urban, kita mulai dulu dari pertanyaan penting. Kenapa sih banyak orang memilih budidaya lele bahkan di lahan terbatas? Fakta menariknya adalah ikan lele tahan stunting. Karena lele termasuk ikan yang bisa hidup di kondisi air minim oksigen. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, lele punya toleransi terhadap fluktuasi suhu dan kualitas air lebih tinggi dibanding ikan air tawar lain. Ini sebabnya cocok banget untuk lahan kecil yang tak selalu ideal. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhannya cepat. Dalam kondisi budidaya yang baik, lele bisa panen dalam 60-90 hari. Artinya cepat balik modal. Lalu yang ketiga, kebutuhan pasarnya tinggi. Permintaan lele di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta ton per tahunnya, terutama untuk warung pecel lele, catering, dan pasar tradisional. Harga relatif stabil di kisaran 18.000 sampai 26.000 per kilogramnya, tergantung daerah masing-masing. Lalu yang keempat, bisa dibudidayakan di lahan sempit, yaitu menggunakan kolam terpal, kolam fiber, ember besar, tong plastik, pipis setan, dan bahkan bisa diternak dalam galon. Lalu yang kelima, keuntungan ekonomis. Rata-rata keuntungan untuk kolam kecil ukuran 2 kali 3 meter berkisar 500.000 sampai 1.500.000 per siklusnya. Lumayan banget untuk usaha sampingan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung pemula, yaitu apa saja yang harus disiapkan. Tenang, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang paling populer yaitu menggunakan kolam terpal. Untuk lahan terbatas, kolam terpal adalah pilihan paling ideal. Ukuran standar untuk pemula yaitu 2 kali 3 meter dengan tinggi 80-100 cm. Lalu untuk rangkanya bisa dari besi, kayu, atau batako. Untuk terpalnya yaitu A5 atau A12. Kenapa terpal? Karena murah, instalasi cepat, bisa dipindah, air lebih mudah dikontrol, dan bebas bocor kalau dirawat dengan baik. Lalu untuk cara persiapan kolam terpalnya yaitu yang pertama pastikan lahan rata, yang kedua pasang rangkanya, yang ketiga tentangkan terpal dan rapikan sudutnya, lalu isi air 20-30 cm dulu. Biarkan air selama 3 hari untuk menghilangkan bau lem dan zat kimia. Lalu yang terakhir, masukkan M4 atau probiotik sebanyak 5-10 ml per 100 liter untuk menghidupkan air. Untuk alat tambahan yang perlu disiapkan yaitu aerator, bisa membantu oksigen tetap stabil, mengurangi amonia, dan cocok untuk kolam pada tebar. Lalu yang kedua, skop kecil atau serokan, untuk memindahkan ikan atau membuang kotoran. Lalu selanjutnya, ember khusus, yaitu untuk adaptasi benih dan penggantian air. Lalu yang terakhir, penutup kolam, bisa pakai paranet 50-70% untuk menurunkan intensitas cahaya. Hal ini digunakan karena lele lebih aktif di kondisi agak gelap. Ini bagian yang paling menentukan. Banyak pemula gagal bukan karena kolamnya salah, tapi karena benihnya tidak berkualitas. Untuk ciri benih lele yang bagus yaitu ukurannya seragam, ideal untuk starter, yaitu ukuran 7-9 cm, atau benih ukuran 100-200 ekor per kilogramnya. Kenapa harus seragam? Karena lele karibal. Kalau ukurannya beda jauh, yang kecil akan dimakan dengan lele yang besar. Lalu yang kedua, yaitu aktif berenang dengan responsif. Jika disentuh, benih langsung bergerak cepat. Lalu yang ketiga, warna cerah dan tidak cacat. Lalu yang keempat, tidak ada luka di tubuh atau insang. Lalu yang terakhir, beli dari pembenih yang resmi. Lalu selanjutnya yaitu adaptasi benih sebelum masuk kolam. Hal ini sangat penting dilakukan. Adapun cara adaptasinya yaitu masukkan benih dan plastiknya ke dalam kolam tanpa dibuka.
biarkan mengapung selama 15 menit. Lalu yang kedua, buka plastik sedikit dan biarkan air kolam masuk secara perlahan. Setelah 5 menit, miringkan plastik dan biarkan benih keluar sendiri. Tujuannya yaitu mengurangi stres supaya tidak banyak yang mati dan bisa menurunkan angka kematian banyak 20%. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu manajemen air. Ini jantungnya budidaya ikan lele. Kalau airnya bagus, lele tumbuh cepat. Kalau airnya jelek, lele stres, berhenti makan, dan bahkan bisa mati. Untuk karakteristik air yang ideal adalah pH 6,5-8 dengan suhu 26-30 derajat Celcius. Lalu warna air hijau tua atau kecoklatan dan tidak berbau menyengat. Warna hijau itu artinya plankton tumbuh dan membantu menyaring amonia. Lalu untuk penggantian airnya yaitu banyak pemula salah karena terlalu sering airnya diganti. Padahal lele suka air basahan atau mengandung mikroorganisme. Untuk aturan standarnya adalah minggu 1-2 tidak perlu ganti air, cukup tambahkan jika berkurang. Lalu minggu 3-5 kurangi air 20-30% setiap 7 hari. Lalu minggu 6 ke atas ganti 30-40% air seminggu sekali. Lalu kapan harus ganti air? Yaitu ketika air berbau busuk, lele berenang di permukaan dan megap-megap, dan warna air terlalu hitam. Pakan adalah biaya terbesar dalam budidaya lele, mencapai 60-70% dari total modal. Karena itu harus efisien. Untuk jenis pakannya adalah pakan pabrikan atau pelet. Ini standar dan yang paling aman. Kadar protein idealnya adalah benih kecil 30-35% dan pembesaran 28-32%. Untuk rekomendasi merek yaitu PF 500 benih, PF 800 dan High Profit. Lalu yang kedua ada pakan tambahan, yaitu opsional. Digunakan untuk menghemat biaya pakan pabrikan seperti cacing, ikan rucah, sisa ayam rebus, ampas tahu, dan maggot BSF yang paling rekomendasi. Kenapa harus maggot? Karena protein tinggi, yaitu 35-40%, murah, mempercepat pertumbuhan, dan ramah lingkungan. Untuk frekuensi pemberian pakannya, minggu 1-2, 3-4 kali sehari, minggu 3-5, 2-3 kali sehari, lalu untuk minggu 6 ke atas, 2 kali sehari. Prinsipnya yaitu sedikit tapi sering, dan jangan berlebihan, karena sisa pakan bikin air busuk. Hal-hal yang harus dilakukan setiap hari yaitu cek nafsu makan. Jika lele makannya rakus, artinya mereka sehat. Lalu yang kedua ada cek kualitas air, lihat warna, bau, dan perilaku ikan. Tambah air jika menguap, dan catat semua kegiatan. Hal ini sangat penting jika ingin usaha berkembang. Lele terkenal dengan sifat kanibal, terutama saat masih kecil. Lalu untuk cara mengurangi kanibalisme yaitu ukuran benih harus seragam, pakan cukup dan teratur, kolam tidak terlalu gelap atau terlalu terang, kurangi kepadatan jika perlu. Lalu yang terakhir, sekap kolam untuk memisahkan lele kecil dan besar. Lele bisa dipanen pada usia 2-3 bulan. Untuk standar panennya adalah 7-9 ekor per kilogramnya. Ini untuk ukuran konsumsi. Lalu berat total 100 kg sampai 200 kg per kolam ukuran 2x3 meter. Untuk cara panennya adalah kurangi air hingga 20-30 cm. Gunakan serokan besar, sortir ukuran, dan istirahatkanlah di air bersih 1-2 jam agar kotoran keluar. Jika harga lele 22 kg dan hasil panen 150 kg, pendapatan kotornya adalah 150 kali 22.000 sama dengan Rp3.300. Untuk modal biasanya 1.500.000 sampai 2 juta. Keuntungan per siklusnya adalah 1.300.000 sampai 1.800.000. Nah teman-teman, itu dia proses lengkap melihat budidaya lele di lahan terbatas, mulai dari persiapan kolam, pakan, manajemen air, sampai panen yang menguntungkan. Semoga video ini bisa membantu kalian yang ingin mulai usaha budidaya ikan lele, terutama di area yang sempit. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa terus memberikan edukasi seputar urban farming dan budidaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.